Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ibatullah dengan NPM 191506114 dari kelompok online akan menjelaskan mengenai tentang percobaan 5, yaitu mengenai metodologi OOA dan D dengan asisten Ahmad Yori Januari dengan NPM 171506121. Jadi tujuan pada percobaan ini, mahasiswa mengerti dan mampu mengimplementasikan metodologi OOA dan D yang berbasis UML pada pengembangan sistem aplikasi. Jadi terdapat banyak sekali metodologi OOA dan D ini yang berbasis UML. Ada RUP, RPM, dan Agile Modeling, dan masih banyak lagi. Pada percobaan ini saya menggunakan Agile Modeling sebagai metodologi yang saya gunakan. Agile ini merupakan model pengembangan aplikasi perangkat lunak dalam jangka pendek. Kemudian, dia ini membutuhkan adaptasi yang cepat dalam mengatasi setiap perubahan. Nilai terpenting dari Agile Development ini adalah memungkinkan sebuah tim dalam mengambil keputusan dengan cepat, kualitas dan prediksi yang baik, serta memiliki potensi yang baik dalam menangani setiap perubahan. Proses pengembangan Agile ini sendiri mengacu pada konsep dari Agile Manifesto. Konsep ini dikembangkan oleh 14 tokoh terkenal dalam industri software. Tujuan Agile Development ini sendiri, yang pertama adalah High Value and Working Up System. Tujuan yang pertama yaitu menghasilkan sebuah perangkat lunak dengan nilai jual tinggi, serta dapat menekan biaya pembuatan. Dan yang terpenting, produk yang dihasilkan dapat memiliki kualitas yang baik. Tujuan yang kedua adalah iterative, incremental, and evolutionary. Agile merupakan model pengembangan yang dilakukan secara iteratif atau berulang-ulang dan dapat mengalami perubahan apabila itu diperlukan. Dapat dikatakan bahwa metode ini terbilang fleksibel dan dapat digunakan pada proyek pengembangan jangka pendek. Yang ketiga, cost control and value-driven development. Proses pengembangan perangkat lunak dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna atau user. Kemudian, tim developer dapat mengontrol biaya dan waktu yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi ini. Yang keempat adalah high quality production. Kualitas dari produk perangkat lunak tetap terjaga dengan baik, meskipun biaya dan waktu yang digunakan untuk pengembangan aplikasi itu sendiri terbilang sangat sedikit. Yang kelima adalah fleksibel dan risk management. Fleksibel di sini dapat diartikan dengan pertemuan dengan klien dapat dilakukan kapanpun, sehingga fungsionalitas dari perangkat lunak dapat terjaga. Yang terpenting, dapat meminimalisir terjadinya kesalahan pada program maupun produk sebelum dilakukan proses deploy aplikasi. Yang keenam ada kolaborasi. Proses kolaborasi ini dilakukan oleh setiap pengembang untuk mendiskusikan feedback yang diberikan oleh klien, sehingga perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antar tim developer. Yang terakhir adalah self-organizing, self-managing teams. Pengembang diberikan akses untuk memanajemen sendiri urusan software development. Tugas dari seorang manajer untuk menjadi penghubung antara developer dan klien, sehingga dapat mengurangi terjadi miscommunication. Selain itu, manfaat dari penggunaan metode Agile itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan Agile dapat dirasakan tidak hanya dari sisi developer saja, tapi pada sisi klien, vendor, serta manajer juga merasakan manfaat dari penggunaan Agile. Klien dapat memberikan feedback kepada tim developer untuk menambahkan atau mengubah fitur dari aplikasi tersebut dalam bentuk yang sudah benar-benar dirilis. Kemudian, manajer dapat mengontrol kerja dari setiap tim dengan lebih baik. Dari segi vendor, dapat mengurangi pemborosan dan dapat difokuskan pada peningkatan efisiensi dan pengembangan fitur. Developer itu sendiri dapat meningkatkan produktivitas setiap departemen, karena setiap tim dapat melakukan pengerjaan tiap tugas tanpa perlu harus menunggu tim.
yang lain menyelesaikan tugasnya. Setelah kita mengetahui apa saja manfaat dan tujuan dari penggunaan Agile, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan Agile modeling itu sendiri. Pertama, ada kelebihan Agile. Kelebihan Agile yang pertama, proses pengembangan perangkat lunak membutuhkan waktu yang relatif cepat dan tidak membutuhkan resource yang besar. Yang kedua, perubahan itu dapat ditangani dengan cepat sesuai dengan kebutuhan klien. Klien dapat memberikan feedback kepada tim pengembang dalam proses pembuatan program. Lalu kekurangan Agile itu sendiri, yang pertama, Agile itu tidak cocok apabila dikerjakan oleh tim yang tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan proyek itu bersama-sama. Kedua, metode Agile ini kurang tepat apabila dikerjakan dengan jumlah skala tim yang besar atau lebih dari 20 orang. Yang terakhir, tim pengembang harus selalu bersiap karena perubahan dapat terjadi sewaktu-waktu. Adapun yang menjadi 12 prinsip utama dari Agile Software Development adalah sebagai berikut. Yang pertama, menekankan kepada kepuasan dari klien dengan menjadikannya sebagai prioritas utama dalam menghasilkan produk lebih awal dan berkelanjutan. Yang kedua, menerima segala bentuk perubahan saat proses pengembangan software meskipun berada di tahap akhir pengembangan. Yang ketiga, menghasilkan produk berupa perangkat lunak yang dibuat dengan jangka waktu yang sedikit, sekitar 2 minggu sampai 2 bulan, dengan kualitas yang teruji. Yang keempat, terjadi proses kerjasama yang baik antara pihak pengembang dengan pebisnis selama proyek itu berlangsung. Kelima, membangun suasana lingkungan yang berisi orang-orang bermotivasi tinggi supaya dapat menyelesaikan proyek dengan efektif dan efisien. Keenam, komunikasi secara langsung sangat dibutuhkan dalam proses pengembangan sebuah perangkat lunak. Software yang bekerja dengan baik dan sempurna merupakan sebuah ukuran dari kemajuan proyek itu tersebut. Metode Agile dapat mengembangkan software secara berkelanjutan dari dukungan setiap pihak seperti sponsor, pengguna, dan developer itu sendiri. Selanjutnya, keunggulan dari segi teknis menjadi keutamaan dalam pengembangan software menggunakan metode Agile. Kesederhanaan di sini sangatlah penting bagi Agile sendiri dalam memaksimalkan sebuah resource atau sumber daya yang ada. Segala kebutuhan dari segi arsitektur dan kebutuhan software sangat tergantung pada manajemen setiap tim pengembang. Dan yang terakhir, secara berkala, setiap pengembang melakukan evaluasi diri atau refleksi untuk bekerja lebih efektif dan dapat mengatur pola kerja mereka itu sendiri. Untuk kesimpulannya, jadi dalam percobaan ini saya simpulkan, metode Agile itu merupakan metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada proses pengerjaan yang dilakukan berulang di mana aturan dan solusi yang disepakati dilakukan dengan kolaborasi antar tiap tim secara terorganisir dan terstruktur. Kedua, tujuan utama dari metode Agile terbagi menjadi 7 sesuai dengan Agile Manifesto. Terdapat setidaknya 8 jenis Agile Development yang dapat kita gunakan dan terapkan pada lingkungan startup atau perusahaan. Manfaat dari penggunaan Agile dapat dirasakan oleh setiap pihak, baik itu dari sisi developer maupun itu dari sisi pengguna. Yang ketiga, Agile sendiri memiliki kelebihan dalam proses pengerjaan perangkat lunak, serta waktu yang diperlukan itu terbilang sedikit. Kekurangannya terletak pada perubahan yang bisa dilakukan kapanpun sesuai dengan kebutuhan pengguna. Metode Agile ini juga memiliki 12 prinsip utama yang menjadi ciri khas dari metode tersebut sesuai dengan Agile Manifesto. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan mengenai metodologi OOA dan D mengenai Agile Modeling. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.